pertanian terpadu Bapak Ibu kita nyebutnya dengan teori 234. 234 ini adalah satu konsep pertanian yang menggunakan basic adalah sawah, padi ya, atau jagung, dan sapi. Banyak kadang-kadang di daerahnya Bapak Ibu yang berkata, Pak, tempat saya tidak bisa untuk ditanami jagung. Karena apa? Semuanya adalah areal sawah, padi. Nah, kemudian tanaman apa? Kalau sudah tanamannya padi berarti integrasinya adalah dengan sapi. Konsepnya adalah 2 hektar sawah, 3 kali panen dan 4 ekor sapi. Konsep ini Bapak Ibu adalah satu konsep yang paling, kalau boleh saya katakan, paling dahsyat. Kenapa kok begitu? Sapi ada 4, sawahnya ada 2 hektar, atau kalau berarti kalau ini 1 hektar ketemu berapa? 1:2. Nah, daerahnya Bapak Ibu ada yang full sawah, full padi kira-kira sepanjang tahun padi dan pantun. Kemarin yang sudah bilang Sragen ya, padi dan pantun gitu ya. Nah, kalau daerahnya memang sudah setahun 3 kali itu padi dan padi, kita tidak perlu memaksakan harus tanam yang lain. Tidak perlu dirubah. Karena apa? Ketika itu dirubah maka sistem akan berubah semuanya. Kalau memang daerahnya Bapak Ibu full padi ya berbahagialah. Tetapi kan kendala satu, kalau full padi berarti kan tanah pasti cenderung asam. Nah, bagaimana supaya tanah itu tidak menjadi asam? Prinsipnya adalah Bapak Ibu, ini ingat, apa yang kita ambil kita harus kembalikan. Dan yang paling penting lagi adalah kalau kita mengembalikannya, yang paling banyak begini, sudah pakai kombi belum Mbak? Daerah Sragen? Sudah sebagian pakai kombi ya. Sekarang saya tunjukkan apa kelemahan kombi. Ketika panen yang diambil apa? Buahnya kan? Jerami jatuh di mana? Di sawah, keinjek-injek kan? Setelah keinjek-injek, terus berapa minggu lagi ditanam? Seminggu atau 1 bulan? Nah, nunggu semai 1 bulan. Kalau 1 bulan coba kita tanya ya. Kalau 1 bulan sudah bagus sebenarnya. Yang paling ngeri adalah habis dikombi 1 minggu langsung ditanam, betul atau tidak? Alasannya apa alasannya? Ngejar air, betul kan? Nah, ketika ditanam, nanti umur berapa hari padinya pasti merah? 1 minggu, 2 minggu sudah padi jadi merah. Kadang-kadang ambles, betul enggak? Sebentar. Ini petani sudah tahu semua loh. Kenapa kok dilakukan? Bukan susah mengubah. Sekarang ayo kita pilih sama-sama. Kita pilih ya, kita pilih itu caranya. Kalau Bapak Ibu pakai kombi, nah maka yang terjadi jerami akan masuk ke tanah. Betul ya? Ketika 1 minggu, jerami masih utuh atau belum? Ketika kerendam air, jerami tadi terfermentasi atau tidak? Terjadi proses fermentasi, pembusukan, betul kan? Terus begitu coba bayangkan, ini sawah Bapak Ibu ada jerami di sini. Habis di traktor, hancur semua, jerami tertanam di dalamnya. Dan ini selama 1 sampai 1 bulan, 1 hari sampai 1 bulan, ini terjadi proses fermentasi. Ketika terjadi fermentasi, keluar namanya gas. Lah terus di sini sudah ada tanaman baru, Bapak Ibu. Betul atau betul? Kalau sudah ada tanaman baru di situ, di dalam sedang dibakar, apa yang terjadi dengan tanamannya? Sudah ya, dinalar. Tolong ini dinalar betul. Terus yang kedua,
Jerami tadi ketika jadi sini cuma jadi pupuk, betul atau tidak? Nah, hasilnya apa? Ada menghasilkan enggak jeraminya tadi? Tidak menghasilkan kan? Nah, daripada ini tidak menghasilkan, berarti fokus kita bisnis di mana? Di padi. Saya mau tanya jujur, padinya menguntungkan atau tidak? Belum tentu kan? Lebih banyak tidak berhasilnya. Kalau dengan cara seperti ini, saya jamin 100% Bapak Ibu, gagal panen. Sudah jelas kok. Pak, umur 2 minggu tanaman saya merah. Umur 1 bulan ambles. Lah kalau begini sudah tahu ini harus berubah. Banyak petani ambles ya ditanam lagi, betul kan? Habis gitu kan pulih kan? Pulihnya kapan? Setelah 1 bulan. Nah, berarti problemnya di mana di sini? Di jeraminya. Karena itu saya bukan tidak setuju dengan kombi Bapak Ibu. Kombi itu boleh suruh ngambil dari bawah, jerami diikuti diambil. Kalau dilakukan panen dengan kombi, yang terjadi adalah kita harus mau istirahat 1 bulan. Kalau tidak istirahat 1 bulan jangan dilakukan. Buang-buang uang. Terus akhirnya petani kepinginnya cepat. Pak, kalau begitu bagaimana proses membuat fermentasi menjadi cepat? Kalau ini di dalam lebih dari 30 cm kedalamannya, tanah lumpur Bapak Ibu, tidak mungkin jadi jerami itu. Yang akhirnya muncul jamur. Kalau sudah jamur berarti apa yang kita tanam ke sawah kita? Penyakit. Kecuali kalau jerami itu ada di atas ini loh, aman. Malah kalau seandainya pakai kombi, jerami di atas, tidak usah ditraktor sekalian. Berarti kita gunakan TOT tanpa olah tanah. Kalau ini diolah harus butuh 1 bulan lebih untuk menghancurkan jerami. Ini pilihan. Tetapi ini tidak menghasilkan yang lain, berarti fokus kita hanya di padi. Kalau kita sebut dengan terintegrasi, sekarang berbeda. Padi kita panen, seret. Jerami kita ambil. Jerami kita masukkan mulutnya sapi. Keluarnya pasta. Betul atau tidak? Teletong sapi dan kencing sapi. Nah, pasta dan urin Bapak Ibu ini kita olah. Kita olah karena ini bentuknya pasta. Kalau Bapak Ibu simpen cuma di dalam karung, tidak jadi pupuk. Jadinya bubur, baunya tidak enak. Kalau ke tanaman, mati. Supaya ini bisa jadi pupuk, kita olah namanya pupuk horti. Pupuk horti itu karena bentuknya pasta, nanti Bapak Ibu akan praktek. Ini kita harus pisahkan air dan padat. Sehingga apa Bapak Ibu punya pupuk horti yang paling bagus untuk padi. Kenapa paling bagus untuk padi? Karena bahannya dari jerami padi. Terus N-nya dari mana Pak? N-nya dari kencingnya sapi, ini ngandung N dan P, tapi kecil jumlahnya. Supaya ini bagus, saya minta tolong ditambahkan kotoran ayamnya makan dari mana? Ketika ada gabukan, tahu gabukan Bapak Ibu? Gabukan itu berisi penuh atau tidak ada sama sekali padinya? Kadang separuh, kadang seperempat. Betul atau tidak? Ayam masih mau makan enggak itu? Mau. Minta tolong gabuk atau gabah kosong kasih ke ayam. Sebagai apa? Sebagai pakan ayam. Nah, saya minta tolong. Ini kalau kita buat rumus berarti 2 hektar per hektar butuh 2 ekor sapi. Saya akan hitungkan. 1 hari sapi makan berapa kilo Bapak Ibu?
Jerami anggap aja 30 sampai 40, saya hitung 30 deh, sapinya tanggung. 1 bulan makan berapa? 4 bulan kali 4 ketemu berapa? 3,6 ton, betul ya? Jadi 1 siklus padi butuh 3,6 ton. Tahu jerami Bapak Ibu? Lebih berat mana jerami sama gabahnya? Kalau basah, seandainya jerami itu rata-rata 3 kali gabah. Kalau gabah keluar 6 ton, berarti jeraminya ketemu berapa? 18. 18 ini basah atau kering? Kalau kering jadi berapa? Ini dibagi Bapak Ibu rata-rata dibagi 4 sampai dibagi 5, maksimal 4 lah. Ketemu berapa ton? 4,5 ton. Cukup enggak 1 ekor sapi dengan makan jerami 1 hektar? Sudah over. Kalau Bapak Ibu punya ternak, enggak usah mengarit, enggak usah cari rumput, bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi perjanjian ada lagi enggak enaknya. Kalau panen, biasanya kan padi nih, yang dipanen mana? Berapa persen yang dipanen? Ini atau ini? Besok minta tolong kalau panen itu agak ke bawah. Ini Bapak Ibu, makanan sapi yang paling menggemukkan tuh ini. Batang bawah. Kalau yang atas itu namanya kawul, betul ya? Kalau yang bawah namanya damen, jerami. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba beli sapi yang bakalan yang jelek-jelek. Kasih makan yang ini. Saya jamin 100% kayak ditiup. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu memang Pak nunggu panen, nunggu tanam. Ini di pas adanya potongnya di atas boleh. Ini tunggu namanya singgang, tahu singgang? Baru muncul kan 2 minggu lagi sudah muncul singgang nih. Ketika singgang ini baru disabit, itu bim salah bim. Basah boleh, kering boleh. Dibuat bukan enggak usah silase kalau jerami. Cuma ditumpuk saja jangan kena hujan. Enggak perlu dikeringkan, Pak. Supaya awet dikasih apa? Garam. 1 truk dengan berat 8 ton itu butuh 25 kilo garam. Enggak perlu, per 20 cm taburi, per 20 cm taburi. Nanti minta maaf, jerami itu jadi panas atau tidak? Ketika panas keluar uap atau tidak? Garamnya habis. Mencair, dia akan mencampur semuanya. Terus nanti Bapak Ibu kalau sampai nyimpennya ini sampai 1 tahun, nanti keluar jadinya jamur. Jamur putih kayak tempe. Enggak perlu, sudah dia nutup dirinya sendiri. Nanti kalau sudah sampai keluar namanya jamur, sapi makan itu sampai gitu. Bahagia sekali. Katanya enak, enggak bisa ngomong enak dia. Tidak ada busuk, karena diawetkan dengan garam. Asal jangan kena hujan. Karena itu orang Jawa dulu menata jerami itu kayak gini. Gimana? Diangin-anginkan dulu. Kalau pakai garam aman. 1 truk 25 kilo, 8 ton 25 kilo. Gimana Pak? Oh tidak Pak, tidak Pak, sudah ditumpuk saja. Butuhnya tidak perlu gudang. Kalau saya begini Pak, saya kan nyimpen jerami kan 1 lapangan, 1 lapangan bola itu. Jadi numpuknya kayak peti kemas itu deh. Terus terakhir baru saya kasih terpal atas sendiri. Sudah gitu aja.
Kalau dengan cara ini Bapak Ibu, apa keuntungannya? Pupuknya gratis tidak? Sapinya pakannya gratis tidak? Padinya tinggal untungnya tidak? Terus yang paling penting, padinya penyakitnya hilang atau tidak kalau begini? Hilang. Kalau begini ringan atau tidak Bapak Ibu? Bahagia. Gimana? Jangan, akarnya biarkan. Nah, setelah ini oke, nanti saya lanjutkan ke padinya, sabar. Sampai di sapi paham atau tidak di sini? Banyak orang selalu mikir, Pak, pelihara sapi itu tidak mau makan jerami, karena yang dia makan di sini aja. Kalau dikasih yang bawahnya, sorak-sorak bergembira dia. Ya itu terserah. Saya itu tidak senang promosi Bapak Ibu. Kalau saya ngomong dipikir promosi, saya itu tidak senang sudah. Yang promosi itu Pak Bambang aja. Saya kalau saya ngomong nanti dipikir apa? Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Nah, jadi minta tolong kalau pakai kombi, kombinya suruh turunkan sampai bawah, terus Bapak Ibu langsung ngambil dari kanan kirinya. Kalau selama ini padi cuman mengharapkan ini, petani pasti bangkrut. Tetapi kalau petani dengan ini terus pelihara sapi, sapi itu berarti betul-betul tabungan atau beban di sini. Nah, kalau seandainya dari padi terus punya sapi, berarti sapi adalah investasi. Bisnisnya di mana di sini? Padi. Tapi sudah clear bisnis. Kenapa kok saya katakan clear bisnis? Karena itu sudah profit. Lah ke depan Bapak Ibu, pertanian ke depan, saya jamin 100%. Hari ini petani sudah mulai banyak kehabisan uang atau belum? Sudah habis ya. Saya minta tolong, Bapak Ibu menjadi penyelamatnya mereka. Minta tolong jadi contoh, melihara sapi dulu, buat contoh dulu sistem ini dijalankan. Pupuknya Bapak Ibu buat. Kalau seandainya enggak mau pakai, sebentar saya kasih materi lagi lah biar tahu jelas. Saya punya konsep lagi Bapak Ibu namanya 40-60. 40-60 itu adalah 40 ekor sapi dan 60 hektar sawah. Tapi syaratnya kandang harus di tengah lokasi sawah. Teori 40-60 ini Bapak Ibu konsepnya satu. Bapak Ibu sediakan di sini adalah tampungan untuk jerami. Terus yang kedua ngolah pupuknya tanpa diolah. Soalnya kalau Bapak Ibu nanti buat pupuk horti kan pakai pengolahan nih. Keluarnya padat dan cair. Nah, kalau teori 40-60 ngolah pupuknya di perutnya sapi. Bapak Ibu tinggal buatkan bak kontrol besar yang berisi cuman mixer. Jadi di sini ada mixer ya, mixer penghancur di sini, terus ini jadi cuman cair. Nah, kalau seandainya ada biogas lebih praktis lagi. Jadi dari sini ada biogas keluar bioselurinya untuk tampungan ini. Nah, kalau sudah pakai ini Bapak Ibu cuma butuh pompa. Pompa yang mendistribusi ke seluruh sawah di sini. Sehingga apa Bapak Ibu? Ini seluruh jerami dimakan sapi, seluruh sapi kotorannya dikirim ke sawah. Saya tunjukkan sekarang. 1 hektar berarti pupuknya berapa ton ini? Per bulan. 900 kilo. 1 siklus berapa ton? 3 ton. Kalau padi setiap panen dapat 3 ton yang setahun 12 ton. Sudah bahagia belum kira-kira? Paham maksud saya kira-kira? Nah, saya minta tolong.
Ini ada peternak sapi, sudah banyak. Masalah sapi, masalah kambing itu cuma satu, Bapak Ibu, pakan. Betul kan? Kalau pakan gini gratis atau tidak? Masalah kedua sapi, buang limbah. Karena kotoran itu banyak Bapak Ibu, dibuang ke selokan, di demo, ditumpuk, masalah. Coba bayangkan, punya kotoran sapi ditumpuk kayak gunung begini Bapak Ibu, jadinya apa kira-kira? Bau, busuk. Dapat uang enggak dari situ? Enggak dapat. Dapat omelan. Nah, tetapi kalau di sini sapinya suruh kerja. Kerjanya bagaimana? Kemarin saya kasih konsep namanya pertanian syariah. Oke deh, tugasnya petani nyediakan tanah sama tanam. Sama matun. Tahu matun ya? Bersihkan rumput. Nah, tugasnya Bapak Ibu traktor dan panen. Ingat ya, panen harus wajib Bapak Ibu ya. Kalau tidak ikut panen nanti dipanen. Traktor berapa sih biaya traktor per hektar? Anggap aja sekitar 1 juta, ya betul ya? 1 juta. Panen 1 hektar berapa? Sekitar maksimal sekitar 2 juta lah ya. Oke, 2 juta. Berarti berapa biayanya pasti? 3 juta. Pupuk anggap aja mahal atau murah ini? Pupuk gratis. Bibitnya berapa paling banyak 1 hektar? Anggaplah 30 kilo ya. 30 kilo berarti 600.000 boleh ya? 600.000, anggap aja 4 juta. Sudah. Bapak Ibu keluar modal 4 juta. Petani cuma modal tanam sama sawah. Sama matun. Anggaplah modalnya petani kalau dihitung tenaga 2 juta sampai 3 juta. Maksimal 4 juta deh. Sama enggak modalnya? Sama. Tapi ada tapinya. Panennya dibagi 2. Bagi hasil bagi 2. Jadi penghasilan Bapak Ibu yang pelihara sapi seandainya keluar 6 ton. Petani dapat 3 ton, Bapak Ibu dapat 3 ton. Harga gabah sekarang main di angka anggaplah paling standar 6.000 boleh ya. Petani dapat 18 juta, Bapak Ibu dapat 18 juta. Untung atau rugi? Saya minta tolong, jadilah penyelamat petani. Hari ini petani ngerjakan sendiri Bapak Ibu, tanpa sistem ini, saya minta maaf. Biayanya enggak cukup loh 15 juta. Betul atau tidak? Terus habis gitu enggak panen. Tapi dengan terprogram seperti ini, biayanya petani maksimal di 4 juta, Bapak Ibu juga di 4 juta. Anggaplah dengan panen, dengan angkut semuanya jadi 6 juta lah Bapak Ibu. Modalnya Bapak Ibu cuma 6 juta tapi dapat 18 juta. Sudah cukup atau belum kira-kira? Tapi keuntungan kita apakah di situ? Bukan kan? Kita ini kan tujuannya pelihara sapi kan? Sapinya jadi apa di sini? Investasi, berkembang dengan sendirinya. Biar dia beranak alhamdulillah, tidak beranak juga tambah gemuk alhamdulillah. Karena masih di situ. Nah, ada bonusnya lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu lebih kreatif, ini kan saya hitung sebagai pengusaha ya. Sebagai pengusaha. Gabahnya petani kan dibeli juga kan, tapi tolong jangan dibeli semua. Nanti dia enggak makan. Suruh sisakan, Pak, jangan jual sebagian, minimal untuk hidup, makan sehat. Padi yang kita tanam ini padi produktif atau bukan? Apa ya, organik atau bukan? Organik. Sebentar, ini kan hari ketiga Bapak Ibu tinggal di sini ya. Saya minta maaf, siapa yang sakit? 1, sakit apa Pak? Oh bukan, itu kan sakit bawaan. Itu sakit kemarin-kemarin itu. Sebelum datang sudah sakit. Bukan, gara-gara acara ini Bapak Ibu kan terforsir tenaga, terforsir semuanya kan. Ada yang sakit enggak di sini? Iya. Oh,
bukan hari. Hari Pak, ya. Saya tinggal di daerah mana, tapi yang jelas ke sini kedinginan. Pasti. Tapi sebentar. Kedinginan sampai flu enggak di sini? Siapa kadang-kadang kan begini, pindah cuaca kan pasti sakit. Pegel, terus habis gitu badan itu meriang, terus enggak enak badan, diare kan gitu kan. Ini semua sehat enggak kira-kira? Ini tolong dijawab jujur, jangan karena ada saya. Minta maaf. Gimana Pak? Tipisnya agak sering berbusa Pak. Sudah masih berbusa? Tadi pagi enggak, kemarin. Oh kemarin berbusa, berarti alhamdulillah kemarin bersih-bersihnya selesai, sekarang jadi sehat. Nggak, saya tanya jujur ini jangan karena malu atau sungkan karena saya. 3 hari di sini sampai hari ini Bapak Ibu, hari yang ketiga ini sudah lebih seger atau tidak? Bener ya? Padahal kalau hitung-hitungan capek enggak hari ini? Betul ya? Kenapa kita bisa seger? Makanan, jamu dan sebagainya. Ya semangat juga ya. Tapi saya minta maaf, budaya ini tolong dilanjutkan. Walaupun ini cuma iklan, cuma 2 hari kan iklan. Nah nanti sampai di rumah budaya ini tolong dilanjutkan. Jadi artinya apa? Dengan makan sehat. Saya tunjukkan rahasianya. Kenapa Bapak Ibu bisa tidak pegel? Yang Bapak Ibu makan kan beras, nasi kan? Semua makan nasi enggak? Ada yang enggak makan nasi di sini? Semua makan nasi kan? Enggak, mungkin ada juga kemarin yang enggak mau makan nasi, mintanya cuman pakai sayur sama tahu sama lauk gitu aja. Tapi ini semua makan nasi ya, tidak ada diet karbo ya. Nasi yang Bapak Ibu bedanya cuma satu, itu nasi organik, murni. Makan beras saja Bapak Ibu, orang sakit epilepsi bisa sembuh. Jangan makan beras, makan nasi. Makan nasi saja orang epilepsi bisa sembuh. Di dalam beras yang organik Bapak Ibu ada vitamin B kompleks, ada yang mengandung mineral. Dan itu membuat kita menjadi tidak sakit. Cuman beras saja. Karena itu saya minta tolong, kalau Bapak Ibu menjalankan program ini, saya betul-betul minta tolong. Petani, tolong jangan dijual semuanya. Suruh hidupnya itu disuruh makan sehat. Setuju ya? Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu di sini jadi punya pekerjaan baru, namanya teori gara-gara. Berasnya jadi organik kan? Jualnya sama enggak dengan yang tidak organik? Beda kan? Kalau yang lain 6.000 Bapak Ibu jual 7.000, gabah masih wajar enggak? Wajar. Keuntungannya bumi langit tidak? Bumi langit. Nah, apalagi Bapak Ibu lebih kreatif lagi. Gara-gara saya punya seandainya ini ada Bapak sudah punya 160 Pak ya. Sapinya kemarin 230. Berarti berapa hektar yang bisa tercover? Berapa pen? Berapa lokasi ini berarti Bapak Ibu? 4 kalinya kan berarti ya, 5 kalinya ya. Berarti berapa ratus hektar? 300. Ya anggaplah 300 hektar. Gitu Pak ya. Pak, bisa Pak saya minta tolong keluar uang lagi Pak. Beli traktor Pak. Oh sudah punya, alhamdulillah. Berarti biayanya kan traktor sudah punya sendiri. Tinggal kombi Bapak bisa sewa atau beli enggak masalah. Kalau 300 hektar menurut saya bisa beli, boleh ya? Karena sekali kerja lunas kan. Gimana? Kombi punya saudara Pak. Oh punya. Terus yang kedua lagi, selepadian enggak Pak kira-kira? Yang punya kombi itu punya selipan. Alhamdulillah. Nah, tapi minta maaf, bersyukurlah kita tidak hidup di zaman Orba. Kalau di zaman Orba Bapak Ibu, ini yang paling ditakuti rezim itu. Namanya waktu itu petani dilarang pinter karena takut monopoli. Sekarang saya bukakan. Kalau kita lakukan ini sendiri, ini monopoli atau bukan? Dari hulu sampai
pupuknya buat sendiri, padinya tanam sendiri, gabahnya digarap sendiri, untuk pakan sapi sendiri, dipanen sendiri, dan keluarnya akhirnya kalau sudah punya seleb keluar apa namanya? Beras. Satunya bekatul. Terpaksa pelihara ayam sendiri juga. Terpaksa buat pabrik pakan enggak di sini? Ada 2, pabrik padi punya, pabrik pakan punya. Pelihara ayam. Pabrik pupuk punya. Jadi muter enggak habis. Dan inilah kekuatan bangsa kita. Kalau di dalam materi saya Bapak Ibu, kalau sudah lunas semuanya, kambing bisa, ayam bisa, ikan bisa, sapi bisa, berarti semua tergabung, namanya intan. Integrasi pertanian desa mandiri. Coba bayangkan, 300 hektar kan satu desa. Betul atau betul? Sapinya punya, pupuknya aman atau tidak? Aman. Punya kambing, satu desa satu warung. Sate kambing. Berapa kambing yang kita pelihara? 210. Berapa hektar kemarin 210? Lupa Pak. Enggak lah, lebih lah. Kalau masa 3 itu kan ayam 1000. Nah, oke, saya pecah. Biar enggak bingung. Satu desa rata-rata ada 1000 kakak. Betul ya, setuju? Bisa lebih, bisa kurang ya. Tapi lebih banyak pasti. Seandainya beli beras 1 kakak ini 25 kilo per bulan. Berarti per bulan untuk desa situ aja berapa ton? Kalau seandainya 1 hektar cuma keluar 6 ton deh, enggak usah muluk-muluk dulu. Kita standar SOP kami Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu terima SOP itu cuma untuk target 6 ton. Kalau Bapak Ibu sudah pinter, silakan naik ke 10 ton, 12 ton, 20 ton, silakan. Nih, mumpung keluar sebentar ke beras. Nggak apa-apa ya, saya mundur lagi sedikit, ya kan? Kalau Bapak Ibu tanam padi keluar 10 ton sudah hebat atau belum? Kalau saya kepengennya Bapak Ibu harus keluar 20 ton per hektar. Tapi jangan tanam di sawah. Nggak mungkin. Tanamnya nanti Bapak Ibu kan dapat pelajaran habis ini buat pupuk horti, buat pupuk urea. Tanamnya di sawah palsu. Galon. Kemarin hitungannya Bapak Ibu, 1 galon ada 4 tanaman, betul? 1 rumpun ada 10, betul? Kemarin keluar namanya 200 gram, betul? 200 gram, 1 galon. 1 meter isi berapa? 9. Ketemu berapa? Kalau kali 10.000, ketemu berapa? Halo? Di Jepang, di Cina, di Vietnam, mereka bisa tanam di atas 10 ton karena sawahnya sudah bukan sawah asli. Kita mau ikut cara mereka enggak bisa. Terlalu canggih. Mesinnya terlalu mahal. Kita orang Indonesia ini kan dikasih karunia satu Bapak Ibu. Tukang mulung dan tukang mikir. Ngakali. Betul tidak? Betapa sakit hatinya mereka, tapi bahaya juga. Nanti saya ngomong gini, nanti barang-barang bekas ini jadi mahal. Mumpung belum mahal, nabung koleksi barang bekas. Galon ini Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu praktek nih, ada lubang di sini, ini isinya adalah 1:10. Isinya full nutrisi. Isinya full pupuk. 1 pupuk kan diencerkan dengan 10 liter air, betul kan? Ini isinya di sini nih.
Sehingga apa Bapak Ibu, tanaman ini full pupuk. Bapak Ibu kan sudah bisa membuat 7 macam pupuk nih. Saya minta maaf, pupuknya mahal atau murah kalau buat sendiri? Murah. Kalau seandainya 1 galon keluar 200 gram, 1 hektar bisa keluar 18 ton, memang modal awalnya banyak, beli galonnya aja ratusan ribu, betul enggak? Tapi galonnya kan bisa beli bertahap. Coba dikoleksi deh 1 gang, kalau ada galon tolong kirim ke sini ya harga 2.000, gitu bahagia enggak yang punya rumah juga? Daripada bikin sampah. Betul ya? Mulai kumpulkan, ada buat. Dan ini Bapak Ibu begitu dipanen kan rumput diambil nih. Batang diambil, diolah jadi kompos. Nanti setelah jadi kompos dikembalikan lagi ke situ. Tanahnya berkurang atau tidak? Tanahnya tambah lama tambah subur atau tidak? Saya minta maaf. Kalau pupuk organik yang kita berikan, ini adalah investasi yang tidak bernilai harganya. Terus gara-gara ini kita lakukan terus menerus. Anak-anak muda kira-kira mau bertani enggak kalau dengan cara ini? Insya Allah mau, Pak. Enggak usah nyangkul. Enggak perlu beli tanah. Ya tetap beli, Pak. Oh, di belakang rumah gitu ya. Lah, kalau sudah tahu cara ini, pilih tanah yang tandus atau yang subur. Kalau tanah tandus, orangnya yang punya tanah itu ngomong gini, ini garapan pun tidak menghasilkan, betul atau tidak? Perjanjian loh ya, ilmu sudah saya kasih. Kalau tidak dilakukan terlalu. Sudah terbuka wawasannya semua? Gimana? Nah, kalau ini kita olahraga. Terus yang kedua, saya bilang lagi, tikus bisa naik atau tidak Bapak Ibu? Seandainya ada tikus, tinggal kasih lem semua keliling, selesai. Maksudnya apa? Oh, bukan 10.000 galon, bukan, sorry, bukan. Begini hitungannya, betul, sabar, tidak apa-apa. 1 meter, ini kan isi 9 galon, Pak. Ini 1 meter 9 galon. Berarti kalau Bapak untuk keluarga itu cukup ini kali 100. Kalau untuk sendiri. Tetapi seandainya sudah tanah kita ini sudah terlalu penyakitan. Paham maksud saya ya? Tanah kita sudah terlalu rusak. Supaya kita, coba bayangkan Bapak Ibu, hama semakin banyak atau tidak toh? Semakin banyak. Kita kan stres kan ngatasi hama kan. Kalau kita mau ke modern, ke depan kan pasti modern Bapak Ibu. Modernnya luar negeri itu mahal. Karena itu kita orang Indonesia kita bangun dengan jadi pemulung. Leles, tahu leles Bapak Ibu? Mungut. Sehingga apa? Kalau punya tanah-tanah kosong, kita tanami dengan model begini. Ini biarpun ditanam di atas paving, hidup enggak ini? Jangan di atas aspal loh ya. Jadi enggak ada lagi cerita tanah saya tandus. Enggak ada lagi cerita tanah saya kering, enggak ada lagi cerita. Keringnya sudah saya ajari kemarin, buat kolam. Kolamnya dimasukkan ke sini, ini nyiramnya 1 bulan sekali, enggak sampai, kadang-kadang bisa sampai panen. Kan sudah jadi pemalas tingkat dewa kita ini. Saya minta tolong. Lah kalau seandainya kita kruskan, kita konversikan ini ke 1 hektar, itu bisa keluar 18. Di sawah asli, kita mulihkan tanah saja 3 tahun. Terus 3 tahun makan apa? Kalau ini tidak perlu 3 tahun, sekarang dibuat, sekarang jadi. Kalau orang bilang organik, langsung organik. Cirinya organik Bapak Ibu tidak bisa dibohongi. Saya minta tolong, selama Bapak Ibu di sini ada sayur, ada apa, minta makan. Biar tahu rasanya bedanya.
kubis yang organik seperti apa, sayur yang organik seperti apa. Supaya apa? Tidak mudah dibohongi. Terus yang paling penting lagi satu, setelah Bapak Ibu buat semua organik, tapi saya tanya dulu, organik di sini mudah atau susah? Kemarin praktek kayak gitu main-main atau serius? Nanti juga lihat ini juga main-main. Main-main, iseng-iseng berhadiah gitu loh. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu bisa mau bangun kayak apa konsepnya? Berarti seandainya di pinggir laut sana tanam padi bisa atau tidak ini? Bisa. Ya sudah, alhamdulillah. Juga bisa Pak ya? Bisa Pak. Siapa tahu besok gentengnya sudah ganti semua. Oh iya Pak, nanti perbandingan 1:10 air dan pupuk Pak. Jadi tidak ada pupuk lagi. Cuman pakai set PT, insek itu jaga-jaga saja. Tapi kalau sudah cuma lahan 100 meter belikan paranet sudah selesai Bapak Ibu. Burung tidak masuk, kupu tidak masuk, serangga tidak masuk, sudah modern. Jadi nanti di desa pun bisa berkata, saya buat pertanian modern. Besok nyiramnya lebih kreatif lagi, punya modal, belikan selang lagi, tinggal nyalakan nyiram sendiri-sendiri. Pakai drip irigasi, bertahap saja, tapi jangan dipaksakan. Nah, ini kalau semua petani kita sampai ke level ini, Indonesia kira-kira jadi apa Bapak Ibu? Ngeri atau tidak kira-kira? Saya minta tolong, jadilah contoh. Saya minta tolong. Nah, ini beras 1 bulan 25 ton. Berarti kalau gabahnya berarti berapa ton? Anggap aja kali 2 boleh? 50 ton. Jadi sebenarnya satu desa Bapak Ibu, untuk hidupnya satu desa saja, 50 ton dibagi 6 berarti ketemu berapa? Anggap aja 12 hektar. Yang katanya orang beras mahal, yang katanya orang beras susah, satu desa loh cuma butuh 12 hektar untuk makan. Bengkoknya lurah cukup untuk hidupi satu desa kan? Betul atau betul? Nah, kalau sudah cukup ini berarti ada sapi minimal lah 12 sampai 24 ekor. Pupuknya gratis atau tidak? Gratis. Terus yang kedua, seandainya di desa itu pada kambing 1 ekor per hari dipotong. Ada warung sate itu loh Bapak Ibu. Berarti ada 210 kambing. 210 kali berapa? Kali ketemu berapa ini Bapak Ibu? 3.500 ya Bapak. Nah 3.500 anggap aja 4.000 dikalikan dibagi 10 ketemu 400 dikalikan 80 ketemu 3, berapa hektar? 3,5 hektar. Sudah 3,5 hektar 210 kambing, tanah 12 tambah 3,5 hektar. Terus habis gitu ayam, seandainya 1 bulan itu 1 rumah cuma 4 ekor, banyak atau sedikit? 1 minggu 1 itu wajar atau tidak? Berarti kebutuhannya 4 kali 1.000, berarti berapa? 4.000. Berapa induk berarti yang dipelihara? Halo. Kemarin 250 dapat berapa? 1.000. Berarti kalau 4.000 butuh berapa? 1.000 induk. Betul ya? 1.000 induk. Berarti lahan butuh berapa? 3,5 kali 4. Ketemu 14 hektar. Ayam selesai. Makan ayam aja atau makan telur? Telur juga kan? Telurnya seandainya 1 minggu 1 kilo cukup atau tidak? Ya dianggap cukup lah. Berarti kalau ada 4.000 berarti butuh berapa kilo? 4 ton. 4 ton itu Bapak Ibu
Anggap aja 1 kilo 20, berarti ketemu berapa? Betul ya, 80.000 telur ya. 80.000 telur ayam kampung 1 bulan berapa? Berarti butuh berapa induk? 8.000 induk. Pakannya 8.000 induk itu berapa per hari? Kali 30, kali 60 hari lah, ketemu berapa? ...96 ton. 1 hektar rata-rata keluar sekitar 6 ton. Keluar berapa Bapak Ibu? Berapa hektar yang dibutuhkan? 16 hektar. Saya minta maaf, tambah lagi di sini 12 tambah 3,5, ini 26 tambah setengah 30 tambah 16, 46 hektar. Terus yang kedua, yang 4.000 tadi butuhnya pakan 4 kilo kali 4.000, butuh 16 ton per bulan. Berarti jagungnya butuh berapa hektar? ...32 dibagi 6 berapa Bapak Ibu? Anggap aja 6, betul ya? 4 kali 16 ton, 16 ton kali 2, 32 dibagi 6 berapa? 5 lebih, 5 hektar lebih. 46 tambah 5, 51 hektar. Nah sudah, ini sampai telur, sampai ayam finish. Di desa makan ikan tidak? 1 minggu 1 kilo boleh ya? 1 minggu 1 kilo, 1 bulan berapa ton? 4 ton ikan. Seandainya ikan ini kita anggap aja ikan nila, 1 ekor isi 4, berarti berapa ekor kalau 4 ton? 16.000 ikan. 1 meter persegi itu isi 20. Kalau ini kan jadinya berarti dikali caranya ikan begini Bapak Ibu. Realnya 1 kilo isi 4, tapi kita menyediakannya 1 kilo dibagi 10. Berarti ini dikalikan 10. Ketemu berapa Bapak Ibu? Sorry, 4 ton dikalikan 10 sih. 4.000 kali 10. Ketemu berapa Bapak Ibu? 40.000. 40.000 dibagi 1 meternya isi 20 kalau nila, kita anggap aja 10 karena air tidak bergerak deh. Ketemu berapa luasnya kolam? 4 hektar. 4 hektar karena panennya dia adalah anggap aja sampai 1 tahun, berarti berapa hektar yang dibutuhkan? 48 hektar. Tambah di sini 48 hektar, 91 hektar. Asolannya butuh berapa hektar? Sepertiga dari sini berarti berapa? 16, betul ya? Tambah 16 hektar, 91 tambah 16. 107 hektar. Sekarang saya mau tanya, tanah di desa 107 hektar habis atau tidak? Masih ada sisa kan? Nah, tapi saya minta maaf, di sini sudah menghasilkan ikan, di sini sudah menghasilkan telur, di sini sudah menghasilkan ayam, di sini sudah menghasilkan kambing, di sini sudah menghasilkan beras. Anggap aja untuk sayurnya 10 hektar, berarti 127 hektar. Saya minta maaf, ada pengangguran enggak di desa? Saya mau tanya jujur, ada pengangguran enggak kalau ini dijalankan di desa? Semua produktif, semua kerja, semua menghasilkan. Hidupnya kalau begini ada stunting enggak di desa? Gizinya terpenuhi tidak? Dan inilah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Pemuda kerjanya di mana kalau begini? Di desa. Ada pabrik apa saja di desa? Ada pakan, ada pupuk, ada panen, ada produksi olahan makanan. Pasti akan berkembang luar biasa.
Sisanya tanah Bapak Ibu, seandainya sisa tanah tinggal 100 hektar deh. 100 hektar ini untuk masuk mana? Masuk kota. Dan saya jamin deh 100%, orang kota tidak bisa pelihara ayam. Orang kota tidak bisa pelihara kambing. Orang kota tidak bisa tanam padi. Tidak bisa beli buat telur. Betul atau betul? Karena itu dengan cara ini cukupkan desa. Setelah desa cukup, berarti kelebihannya dikirim ke kota. Kalau begini Bapak Ibu, kira-kira Indonesia ngeri atau tidak? Tidak usah nunggu ya. Tapi saya minta tolong. Karena itu saya berdoa kemarin 1000 kota. Tapi ya tidak bisa, ini satu kota ada 3, ada 4. Berarti jumlahnya akan terus nambah ini peserta ini. Dan saya minta tolong mulai dari Bapak Ibu. Ilmunya kemana sudah gampang atau belum kira-kira? Pak, clear ya sama padi sapinya Pak ya? Alatnya ada semua kan Pak ya? Hati-hati jadi tuan kaya sebentar lagi, ini tuan takut, nanti jangan dibeli tanahnya orang. Kerjasama ya Pak ya, minta tolong ya. Semakin mumet. Bahaya ini sudah pelatihan bukan tambah pintar nanti tambah mumet ini. Nah, ini saya salah ngajar atau bagaimana ini? Tapi mumetnya enggak karena bingung Pak ya, enggak ya? Oke. Saya melihat tantangan ke depan seperti apa, saya harus membuat skala prioritas apa yang saya harus kerjakan. Kerjakan dulu buat pupuk dan tanam padi. Sudah selesai. Iya itu. Bukan Bapak Ibu, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu tim. Kita perlu teamwork. Karena itu saya katakan, seandainya ini kita jalankan Bapak Ibu. Kemarin Bapak yang punya sekolah ya, SMK ya. Seandainya minta tolong Pak, sekolah dasar ya. SD. Oh SD. SD SMP. Baik, saya minta tolong satu Pak. Ini sebenarnya kalau anak SD bisa enggak buat ini Pak? Tanam di sini bisa atau tidak Pak? Seandainya satu anak dikasih tanggung jawab, enggak usah banyak-banyak, 20 saja, bisa atau tidak kira-kira? Tugasnya dia cuma lihat, nyabuti rumput kalau ada. Paling cuma rumput itu 1 seminggu Pak. Apa yang harus kita bangun? Kecintaan. Yang kedua Bapak Ibu, minta maaf. Kalau dengan cara ini sehat atau tidak? Nanti kalau yang punya sekolah, ini saya kasih bocoran supaya yang punya sekolah tidak perlu lagi bingung cari donatur. Murid tadi punya orang tua atau tidak? Belanja atau tidak? Semiskin-miskinnya murid, orang tuanya masih makan atau tidak? Saya minta tolong yang jual anaknya. Minta maaf. Orang tua tidak pernah mengajari anaknya berbisnis dari awal. Diajari meminta, konsumtif, bukan produktif. Tetapi kalau dengan cara ini anak-anak dibuat produktif, mungkin satu polybag dijual 2.000 saja. Bukan masalah uang 2.000. Anak akan punya ide. Anak punya gagasan. Yang SMK mana sekolah SMK 1, 2. Coba bayangkan kalau SMK dikasih tanggung jawab ini 100 Pak. Bisa hidup enggak kira-kira? Bisa. Mereka bukan hanya diajari untuk produksi loh Bapak Ibu. Diajari dari produksi sampai marketing. Pulang dari sekolah Bapak Ibu, mereka bisa buat di rumah. Betul atau tidak? Terus yang kedua ilmunya ini minta maaf. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini ilmu nyata atau masih ilmu angan-angan? Sudah terlalu nyata kan? Kalau enggak dilakukan kan terlalu gitu aja kan? Loh, sungguhan. Kalau seandainya saya agak marah ngomong di sini boleh enggak kira-kira? Saya ngasih ilmu itu menurut saya sudah segampang mungkin. Bayangkan seandainya saya membuat ilmu ini saya anggap orang enggak sekolah itu langsung bisa. Ya cuman enggak usah disuruh ngitung gitu aja kan. Loh jangan, yang enggak sekolah jangan disuruh ngitung Pak. Nanti alasan kenapa enggak dikerjakan, saya enggak bisa ngitung, wah repot saya. Yang bisa ngitung ini sebenarnya Bapak Ibu kelas ngitung ini kelas manajer. Yang di kelas pelatihan 1 minggu.
Ini materinya setiap hari hitung-hitungan. Dasar-dasar teori saya buat di dalam hitung-hitungan. Tidak ada teori ngawur. Yang boleh ngawur cuma saya loh ya. Ngomongnya ngawur gitu. Tapi ada dasarnya itu, tidak ngawur itu. Kayak Bapak Ibu pelihara kambing semua ini ada hitungan semua enggak kira-kira ini? Kenapa kita harus buat hitungan? Kita akan ketemu di zaman realita. Yang kita hadapi generasi Z sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak yang harus bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, tidak akan pernah dipercaya, percayalah. Karena itu saya bawa semua materi pertanian yang impossible itu ke dalam hitung-hitungan. Supaya apa? Ini cuma ketemu 0 dan 1. Otaknya anak sekarang itu 0 dan 1, ya dan tidak. Kalau dengan cara begini, berarti saya tanya dulu, ini 0 atau 1 kira-kira? 1 Pak. Sudah pasti jalan harusnya. Kendala ada dan itulah fungsinya kiai, tokoh-tokoh agama di situ. Otak bekerja, hati bekerja, otot bekerja. Hatinya yang memberi support ya tokoh-tokoh ini, bapak-bapak kiai ini. Memberi support, memberi motivasi untuk tetap bersyukur, untuk tetap tabah, untuk tetap tawakal. Otaknya diajari dengan melakukan proses. Materi saya tolong diajarkan ke mereka. Ototnya dilatih. Kalau tidak dilatih, stroke mereka semua itu umur 25 tahun itu. Sekarang hipertensi 30 tahun sudah banyak atau belum? Banyak. Mau dibuat 15 tahun hipertensi? Jangan. Kendalanya satu Bapak Ibu, yang sehat cuma jempolnya anak sekarang. Jempolnya dok kan yang sehat kan. Sudah olahraga, yang olahraga apanya? Jempol. Bahaya Bapak Ibu. Tangan ini harus gerak, kaki ini harus gerak, mata harus gerak kena sinar matahari. Di mana ya di sawah. Tapi saya yakini deh anak sekarang enggak mau nyangkul, enggak mau kerja keras, maunya kerja cerdas katanya. Kerja cerdas atau malas itu mirip sekali Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa, biarkan mereka berkreasi pada zamannya. Kita yang orang tua, saya anggap boleh semua orang tua ya. Kita yang orang tua harus mawas diri, menyiapkan sesuatu untuk anak-anak kita. Yang konyol itu satu, anak-anak dimarahi enggak dikasih solusi. Siapa yang sering marah kalau anaknya belum bekerja sampai hari ini? Saya minta tolong, boleh dimarahi tapi dikasih solusi. Dan ini adalah solusi. Saya ngajari anak-anak saya sendiri Bapak Ibu kerja dari kecil. Enggak bisa. Satu anak pegang sapi 400, bingung, nangis. Ada sapi mati ya saya tutup mata. Karyawan nakal ya saya tutup mata. Kenapa? Kalau enggak mengalami proses kegagalan dari awal, orang enggak akan kuat, betul atau tidak? Bukan kita menyediakan supaya gagal, bukan. Kita menyediakan jalannya, kasih contohnya. Dan setelah dicontohi, percayalah anak-anak kita bisa lompat 100 kali daripada kita hebatnya. Karena apa? Dia sudah tahu teknologi, dia sudah buka internet, dia buka sosial media dan sebagainya di luar negeri. Kalau kita ngasih yang tradisional, ini tradisional bagi saya. Tapi sebenarnya ini modern. Ketemu anak-anak zaman now, wah ini semua dimasukkan komputeris, bisa atau tidak? Bisa. Kalau perlu besok nyiptakan robot yang panen robot. Enggak masalah, itu bukan kita, jangan mikir ke situ Bapak-bapak. Enggak mampu otaknya. Tapi anak-anak yang muda besok biarkan mikir ke sana. Saya kasih bocoran. Jarak tanamnya baku, kasih sensor kanan kiri semuanya. Robot jalan di atasnya motong, bisa atau tidak? Terlalu mudah. Betul atau betul? Tapi Bapak Ibu buatkan dulu contohnya. Setelah ketemu contoh, coba bayangkan, saya ajak mimpi siang hari. Anak-anak kecil diajari, terus dipanen, dirawat, terus dijual ke orang tuanya. Ingat baik-baik, guru itu lebih berkuasa dari orang tua loh kalau di sekolah. Betul atau tidak? Nanti sampai di rumah, mamanya bilang, "Ma, kamu harus makan yang sehat. Ini loh makanan sehat." Betul atau tidak? Nurut atau enggak orang tua itu?
nurut. Kalau orang tuanya memang sekolahnya sekolah miskin, Bapak Ibu tolong jual harga murah. Ini modalnya kan cuma sekali kan. Dan panen seumur hidup kan. Jual yang murah, minimal 1 deh, operasional sekolah tertutupi. Nggak usah banyak-banyak, coba bayangkan. Seandainya muridnya berapa Pak? Bojonegoro? 150. Seandainya 1 hari orang tua itu belanja 5.000 gitu, ikhlas atau enggak Pak? Insya Allah ikhlas ya. Dibelanja 5.000 di sekolah sama di warung sama enggak? Lebih mahal mana kira-kira? Lebih mahal di warung. Kalau di warung 10.000 kasih harga 5.000. 5.000 kali 150 berapa per hari? 750. Anggap aja ya 300.000 untuk operasional, ya 300.000 profit. 1 bulan 9 juta sudah bisa bantu enggak sekolah? Cukup bisa kan? Lebih bahagia kan? Ini saya kasih teori, saya kasih bocoran Pak. Setelah jadi upload Pak. Minta maaf dari yayasan atau dari sekolah ini dari swasta di bawah bupati atau di bawah departemen agama. Di bawah departemen agama. Upload, tarik ke atas Pak. Nanti datang tamu bergerontong-bondong Pak. Tapi jangan terima sumbangan dulu. Biasanya yang membunuh itu sumbangan itu loh. Jangan terima sumbangan dulu. Kuatkan dulu di bawah. Saya itu Bapak Ibu punya prinsip 1. Dibantu orang itu senang, tapi lebih baik jangan dibantu, lebih baik membantu. Tahun 2014 banyak orang berbondong-bondong dari dunia ngasih bantuan ke saya. Ada salah satu orang Amerika masih bantu ke saya itu 10 juta US. Banyak atau sedikit? Saya bilang ke dia, Pak, saya nghabiskan uang saya saja belum habis. Saya tolak, terima kasih. Marah Bapak Ibu. Kamu itu jadi orang Indonesia sombong sekali. Saya bukan sombong. Bapak ngasih bantuan ke saya minta pertanggungjawaban tidak? Ya pasti. Lah saya punya uang saya tidak pakai pertanggungjawaban aja udah habis kok. Betul atau tidak? Orang gila atau tidak? 10 juta waktu itu 140 miliar Bapak Ibu. Saya tolak. Bukan gila Pak, waras ini. Ini waras Pak. Dia ngasih bantuan karena minta pertanggungjawaban. Itu bahasa lainnya bukan gitu. Ayo Pak, tak kasih modal nanti kerja ikut saya gitu kan Pak. Tapi yang saya katakan satu Bapak Ibu, ketika dia marah, dijilati sama sapi saya. Waktu itu saya ngobrol di kandang sapi. Dijilati sama sapi saya. Terus saya bilang ke dia, betapa bahagianya Pak. Kita ini tambah lama tambah tua. Saya tuh kepengen tambah tua itu minum kopi di dekat kandang sapi sambil mancing, sambil bakar ikan gitu. Dia manduk. Lah masa kita mau di Pulau Kodo, kita sudah kerja 24 jam aja sudah tidak cukup kadang-kadang. Mau tambah 30 jam, stroke Bapak Ibu. Betul atau betul? Ada datuk dari Malaysia, tahu-tahu transfer Pak, 18M. Saya bilang ada uang masuk 18M, saya bingung dari mana. Dari datuk dari Malaysia. Pak saya titip uang, untuk apa? Pak Bayu pakai deh. Kok Bayu pakai, saya kembalikan, saya sampai berurusan dengan PPATK. Saya minta maaf, terima sumbangan boleh pada waktunya. Jangan Bapak yang terima sumbangan. Begini caranya terima sumbangan. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil, punya anak-anak banyak, mereka sudah berhasil, sumbangan ini jadi pupuk Pak. Bukan dari awalnya, tapi sudah jalan dipupuk. Cepat besar atau tidak? Cepat besar. Kapan waktunya? Ketika sudah punya market. Ketika sudah punya pasar. Ketika sudah punya pasar butuh uang. Contoh seandainya nanti Bapak nih dari Banyumas, Banyumas ya. Ngelola sekitar 300 hektar. Keluarnya kali 6 ton. Berarti ketemu berapa? 18 nolnya 02 tambah 03. 1.800 ton. Modalnya berapa? Kalau dikalikan 6.000 saja. Ketemu berapa ini Bapak Ibu? Hampir 100 ya. Hampir 100 boleh pakai bantuan. Tapi pasti profit enggak? Pasti. Tapi jangan tanamnya yang pakai modal. Paham maksud saya?
belinya boleh pakai modal, jualnya kan pasti profit. Karena apa? Tidak ngandung resiko kan di sini kan? Ini saya boleh. Saya kemarin ada peserta juga dari Bank BNI. Ya saya katakan gitu. Jangan bantu petani ketika dia tanam. Ketika mereka jual, tolong pakai dana bank boleh. Karena apa? Ini no risk. Ya resiko terakhir adalah kebakaran. Tapi kan ya masa sih kita mau bakar? Iya, oke, bisa sampai diterima sampai di sini? Sudah clear? Oke. Pak Bambang tolong ditampilkan Pak. Ini dari Palembang ini. Ini saya kasih studi kasus Bapak Ibu. Ini kalau sudah mau jadi raksasa. Pak siapa Pak? Kita maaf Pak. Pak Jihalwi ya. Pak Jihalwi. Lahannya Pak Jihalwi. Satu keluarga ini ya. Ini sawitnya yang ini berapa Pak ini Pak? Enggak, itu enggak, luasnya berapa hektar tadi? Sawit 200 juga, berarti ini ulang Pak Bambang? Oke. Ini Pak yang siapin untuk BSM. Pak, untuk BSM jangan Pak, untuk Bapak aja Pak. Cara BSM boleh. Ini tebu 200 hektar Bapak Ibu. Pabrik gula berapa kilo Pak dari sini? Ini sawit 200 hektar Bapak Ibu. Pabrik gula dari sini berapa kilo? 15 kilo. Oke, dekat ya. Oke. Jalannya di jalan kita itu Pak, sebelahan kita. Jadi langsung jalannya enggak jalan umum lagi. Oke, sudah jalan perusahaan khusus ya? Enggak, usaha kita. Gabung jadi satu, baik. Oke. Berbahagialah Bapak Ibu. Dari petani sampai pengusaha ada di sini. Ya. Kalau gini modal besar atau kecil kira-kira? Ini sudah terlanjur besar. Ini sudah, bukan, ini karena sudah terlanjur besar, ketika gabung kita gerakan agak berat di awal, tapi setelah itu jadi raksasa. Cita-citakan ya seperti ini ya. Nanti kita buat pelatihan Pak di sana Pak. Bapak yang ngajar maksud saya. Bukan saya yang ngajar, Bapak yang ngajar. Sekarang saya akan ajari Bapak Ibu. Oke, clear Pak Bambang ya. Ini ada 200 hektar. Ini PR, ayo kita belajar menyelesaikan masalah tanpa masalah dan menjadi berkah. Ini lahan tebu dulu 200 hektar tebu. Oke. Ayo kita nalar sama-sama. Apa yang pasti dari tebu? Tebunya sendiri, betul ya? Terus yang kedua, daun. Ya, oke ya. Oke, daun tebu. Apa yang dibutuhkan oleh tebu? Nah, Bapak Ibu, begini. Ketika orang punya daun saja, daunnya untuk apa kira-kira? Pakan apa? Di sana 1 hektar Pak, untuk tebunya keluar 100 Pak? Enggak Pak, ketika saya itu keluarnya maksimal 75. Oh masih kecil ya, masih rendah ya. Tapi masih dapat untung. Oke, 70 ya, nanti tidak apa-apa. Cara kita nanti, goal kita 100 minimal Pak. 70 ton, baik. Nah, kalau 70 ton Bapak Ibu, daunnya berapa ton? Tidak pernah ngitung Pak, wong itu daun dibuang saja. Bukan, daun yang kering pasti dibakar, daun yang pucuk pasti dibuang. Dibuang atau diambil orang Pak? Enggak, kita sama kayak itu tadi Bapak cerita jerami tadi. Bukan. Pucuk tebunya? Enggak digunakan. Dibuang kan Pak? Oke, baik. Bapak pernah ngitung enggak kira-kira pucuk tebu itu berapa kilo? 3 biji 1 kilo Pak. Satu hektar Bapak Ibu, itu tanamannya kan ketemu 10 kali 10.000 ya, betul ya? Ketemu berapa tanamannya? Jadi 1 hektar itu isi 100.000 batang.
Harusnya targetnya 1 batang 1 kilo karena goal kita adalah 100 ton per hektar. Karena isi tanamannya adalah 100.000. Nah, kalau isi tanaman 100.000, 3 adalah 1 kilo, 3 pucuk adalah 1 kilo, berarti berapa ton makanan sapi kita? 100.000 dibagi, ketemu berapa ton? 33 ton. Panennya tebu kan hampir setahun, anggaplah setahun. 1 sapi keluar berapa kilo? Per hari 30 kilo. 1 bulan kali langsung deh, kali 360 ketemu berapa Bapak Ibu? Tiga kali 3 9, 9 tambah 11 108. 10,8. Ya betul ya? 10,8 ton. Kalau 33 ton berarti berapa sapi? 3 sapi. Pak, minta maaf. Berarti kalau Bapak punya 200, nanti kalau Bapak ada investor atau Bapak mau invest lagi, minta tolong. Ketemu berapa? Kalau boleh, belilah sapi yang perempuan, Pak. Supaya apa? Indonesia lagi kekurangan sapi, Bapak Ibu. Kalau di sini sapi ini biayanya berapa? Cuman tenaganya saja kan? Tapi kalau dihitung boleh dikatakan gratis enggak? Boleh. Seandainya tenaga Bapak Ibu di tempat saya kalau 100 orang itu cuma 1 orang. 100 ekor cuma 1 orang. Kalau 600 anggap aja 600, 6 kali 3 juta, 3 juta kali 12. Ini berarti 18 kali 12 anggap aja 200 juta lah. Pak ikhlas Pak ya 200 juta untuk bayar karyawan Pak ya, per tahun Pak ya. Untuk pelihara 600 sapi. Kalau sapinya beranak, alhamdulillah. Kalau enggak beranak dipelihara saja Pak. Yang penting buang kotoran Pak. Terus yang kedua, saya minta maaf, Bapak 1 hektar butuh uang berapa untuk beli pupuk Pak? 4 juta cukup? Bukan. Dasar itu yang Bapak bilang, 1 hektar itu sendiri Pak, perlu uang 100.000 per pohon. Iya. Enggak, selama ini pakai pupuk kimia atau bukan ini? Kimia. Saya ini pindah ke, mau belajar pindah ke organik. Sebentar. Selama ini 1 hektar habis berapa Pak kira-kira? 2 juta atau 3 juta atau 4 juta? Pokoknya per hektar itu sendiri Pak, saya perlu pupuknya itu. Coba saya hitungkan. Ayo. 1,4. Set A berapa Pak? Gini aja dah Pak, kita pakai NPK. Oh, NPK Kilo per per tahun untuk satu pokok tanaman. ai. Dia tinggi. Waduh, 10 ton Pak berarti Pak. Ini NPK palsu atau NPK asli Pak? Enggak asli, saya import semua. Oh my God. Bapak kok luar biasa. Saya sendiri punya hasil itu 4 ton per hektar. Jadi gini Pak, 1 hektar itu sendiri setiap bulan itu menghasilkan 4 ton. Gula. 1 bulan. Iya, 1 hektar. Berarti kan kali 12 bulan. Betul, 48. Itulah, kalikan 3.000 harga 120 juta. yes. Oke. Berapa itu? 10 ton itu kalikan lah Pak. 10 ton kan harganya kan 10.000. Iya. 100 juta. 100 juta ini untuk semua atau untuk Bukan, satu pokok tanaman perlu pupuk itu 10 kilo. Satu pokok tanaman. Bentar. Ini bukan sawit Pak. Apa yang? Tebu. Oh tebu enggak. sorry. Bukan sawit. Ini tebu. 1 hektar berapa ton Pak? 1 hektar itu perlu 3 ton. Iya. Enggak lah Pak, enggak sampai Pak. 1 ton mungkin Pak. 1 hektar. 1 hektar. Iya. 1 ton dengan harga bukan 10.000 Pak. Kali harga 5.000 ya. Iya.
Oke, ini clear ini kalau ini. Biaya berarti 5 juta per hektar. Nah, sekarang saya tunjukkan. Bapak dengan biaya 5 juta per hektar, kalau kali 200, berarti ketemu 1 M. Pupuknya saja. Dengan cara organik kita, dengan catatan, Bapak punya sapi 600, biaya pupuk Pak, dari 1 M tinggal 200 juta. 800 jutanya Pak, tolong belikan sapi. Kalau boleh, sapi yang murah. Yang penting hidup. Sapi Bali Pak. Sapi Bali beli yang harga 3 juta, 4 juta dapat Pak. Anggap aja Bapak invest sapi berarti harga 4 juta kali 600 ketemu 2,4 M. Jadi 3 tahun sapi lunas. Tapi 3 tahun sapinya bukan jadi 600 Pak. Sapinya jadi 1.800. Jadi investasi Bapak keluar modal dulu untuk pupuk 3 tahun. Tapi habis gitu gratis seumur hidup. Dan yang paling keren satu, sapinya sudah beranak. Kalau saya daripada sawit yang saya hitung, kalau punya tebu yang saya hitung. Kenapa kok tebu saya hitung? Saya pastikan Bapak Ibu, tebu itu rasanya manis. Betul atau tidak? Dan semua sapi dikasih makan yang manis, bahagia. Nah, oke. Setelah ini selesai, oke, clear. Bapak mulai dulu kalau boleh. Saya usul ada 600 sapi. Karena pakan sudah tersedia dan panennya tebuannya cuma 3 bulan selesai. Kan 3 bulan selesai Pak biasanya kan. Berarti Bapak harus nyimpen penampungan pakan. Penampungan pakan itu begini Pak. Kalau untuk raksasa ya Bapak Ibu ya. Ini buat tembok Pak, tinggi 2 meter. Panjang kurang lebih sekitar 20 meter. Nah, masukkan truk di sini Pak, chopper masuk sini. Setelah semua selesai, tinggal tutup terpal selesai. Tinggal ngasih makan, ambil dari sini. Ya, cara di luar negeri. Sudah, seperti ini. Jadi murni Bapak, pupuknya dari sapi. Biaya 1 M hilang. Nanti garansi saya 1 hektar keluar 100 Pak. 100 ton. Karena ini hukum wajib. Air cukup tapi Pak ya. Air cukup, oke, clear. Jadi tebu dari 200 hektar saya butuh 600 ekor. Dari 600 ekor saya butuh 6 karyawan. 6 karyawan Bapak minta tolong buat gudang untuk pakan dan pengolahan pupuk. Karena lokasi tersentral kayak begitu, tinggal kasih pipa, tinggal ngasih nyala mesin selesai. Semua sudah mekanik gitu. Nah, ini ahli tekniknya, minta tolong ya dirancangkan nanti tekanannya. Terus yang kedua, karena Bapak kan butuh banyak nih, lahan 200 hektar, butuh air banyak atau sedikit? Minimal 200 hektar itu Bapak Ibu, pengairan minimal 3 kali Pak setahun. 200 hektar itu berarti 200.000, 2 juta meter persegi. Ya betul ya, 2 juta meter persegi. 2 juta meter persegi kalau dihitung kubik ketemu berapa per hari? 2.000 kubik. Berarti air yang dibutuhkan per hari 2.000 kubik dikalikan 90 hari. Sama dengan ketemu berapa? 18 nolnya 33, 180.000 kubik, berarti 1,8 hektar. Minimal saya minta tolong Pak, buatkan kolam sedalam 10 meter Pak kalau boleh. Eksa pasti punya kan Pak ya? Dalamkan 10 meter. Gimana? 1,8 Pak. 1,8 hektar. Atau 2 hektar. Nah, Bapak sekalian saya ajari sekarang. Caranya kalau Bapak bisa buat kolam 10 meter bisa enggak Pak kira-kira? Bisa ya? Saya akan ajari cara bertani ikan ala Vietnam. Nah, ini kalau sudah terlanjur kaya bahaya Bapak Ibu. 1 meter persegi isinya Pak 40 Pak ekor. Kenapa 40 ekor? Saya minta maaf. Palembang patin kan pasti keren Pak ya. Oke, ikannya enggak usah gurami, patin.
1 meter persegi isinya 40 ekor. Karena kedalaman air bisa 6 meter. Kolamnya 10 meter tapi kedalaman air real 4 meter sampai 6 meter. Ketemu dengan angka 40 per ekor. Berarti kalau 2 hektar ketemu berapa Bapak Ibu? Ketemu berapa? Ya betul ya, 800.000 ya. 800.000 ekor. 1 kilo isi 2. Ketemu berapa ton? Harga patin di sana berapa Pak? 1 kilo isi 2. Di sana biasanya 1,3. 1 kilo isi 3. Ya, biasa Oke. satu pindang. Oke, kalau 1 kilo isi 2 lah, enggak apa-apa ya, boleh ya. Harga rata-ratanya sekitar 20.000. Ini tidak pernah dipikirkan Bapak. Berapa nilainya? Coba dibantu ngitung 400 ton kali 20.000. Jamin pasti mumpet. 8M Pak ya. 8M. Saya jamin 100%. Ini kan cuma kolam untuk ngairi tebu. Untungnya tebu sama untungnya kolam, lebih banyak untungnya kolam. Pasti berjuta. Nah, kenapa saya harus pelihara ikan patin di situ? Hanya ikan patin Bapak Ibu, ini di Vietnam 1 hektar itu 200 ton. 1 hektar 200 ton. Itu minta maaf, itu tahun 2010. Sekarang tahun 2024. Itu ilmu 14 tahun lalu. Jadi ilmu ini pun masih termasuk kuno atau modern? Masih kuno. Pak, ini ilmu kuno yang masih saya berikan. Belum yang sekarang. Jadi kalau Bapak punya 2 hektar dengan kedalaman 8 meter, potensi hasil adalah 400 ton. Tapi ada tapinya lagi Pak. Saya minta bonus tambahan tanah lagi Pak. Selain untuk kolam, saya butuh kolam untuk pakan. Pakannya berarti berapa luas Bapak Ibu? Nah, karena ini kedalaman 8 meter berarti 8 kali. Kalau yang ini 2 hektar, pakannya jadi 6 hektar. Kalau biasanya kan sepertiga. Dalamnya berapa? 1 meter. Kalau ini dalamnya 6 kali, berarti berapa meter berarti? 6 kali. Jadi kalau ini 2 hektar, 3 kalinya berarti ketemu 6 hektar. Minta tolong 6 hektar khusus buat asola. Kedalamannya enggak usah dalam, cuma 10 cm, 20 cm saja. Asola dikasih 1 meter percuma, dia cuma di atas. Enggak pernah menyelam. Nah, jadi dengan cara ini Pak, saya minta maaf, airnya asola ini akan membuat gratis biaya 8M. Ada yang keren lagi, air kolam kira-kira bau atau tidak? Di sana ada penggerek batang atau belum Pak? Tebunya? Alhamdulillah belum ya. Supaya besok-besok aman dari penggerek batang, kenapa saya harus buat kolam dan dikasih ikan? Untuk obatnya penggerek batang itu adalah air kolam. Tahu alasannya Bapak Ibu? Siapa rumahnya yang dulu di orang desa asli, ada enggak di sini? Yang sebelum bangun rumah direndam di air. Ada atau tidak? Kenapa kok direndam di air? Bukan supaya tidak dimakannya Pak, supaya bau kolam. Betul atau tidak? Kalau bau kolam ditaruh di atas, yang penggerek tanaman ya, bubuk, terus kumbang, mau atau enggak makan? Enggak mau, karena bersin. Lah, tebu ini penyakit terbesarnya Bapak Ibu. Sampurna PT ada perusahaan besar di Indonesia yang membuat pabrik gula di Papua, bangkrut. Kenapa kok bangkrut? Baru tanam itu loh dipotong dulu sama penggerek batang.
Lah, musuhnya penggerek batang itu dikasih obat dari mana-mana, berenang. Dimasukkan obat tanpa air, berenang dia. Kayak menghina. Nah, sebenarnya obatnya sepele. Obatnya itu air rendaman kolam. Oke, clear? Loh, bukan mengusir, Pak. Bukan membunuh, Pak. Tidak mau datang. Biar datang ke punyanya yang lain. Bukan, Pak. Padi bukan penggerek batang. Padi tidak ada. Ini kan tebu itu nyerangnya di atas usia musim kemarau pokoknya. Dia akan nyerang. Clear ya? Oke, Pak ya. Tebu clear. Sekarang yang kedua. Belum, masih di tebu. Ini masalah semua pabrik gula. Di daerah Palembang berapa ribu hektar Pak tebu, Pak? 14.000. Saya masih punya program Bapak Ibu selamatkan pabrik gula minimal sampai tahun 2030 lah. Masalah terbesar Bapak Ibu di pabrik gula adalah pupuk. Karena itu nanti Bapak kan kalau 14.000 hektar Bapak kan punya teman pabrik pupuk Pak ya. Bapak sendiri ketua TRI-nya Pak ya. Boleh dibilang gitu ya, kelompoknya ya. Jadi yang kita butuhkan namanya blotong. Dan yang kedua namanya abu. Dua ini adalah limbah pabrik gula pasti. Nah, blotong Bapak Ibu, ini dari apa? Bahannya dari apa? Ampasnya tebu. Berarti cocoknya untuk pupuk. Nanti Bapak tolong buatkan pupuk horti. Ini bahannya blotong, kotoran ayam, kotoran sapi. Terus diolah, memang terus terang pakai katalis, nanti SOP minta di Pak Bambang Pak ya. Setelah jadi, ini nanti 1 hektar Bapak Ibu, cuman butuh sekitar 1,5 ton hingga 3 ton pupuknya. Karena ini murah atau tidak kira-kira kalau dari pabrik Pak? Karena kalau di pabrik itu sendiri Pak ya mungkin saya belum, karena sekarang ini belum saya tanyakan, belum tahu saya dijual atau dikasih. Tapi yang jelas kalau sawit itu cangkangnya dikasih aja gitu. Ya, kalau blotong pabrik gula. Kita perlu biaya kita. Ngambil saja, angkut aja kan? Oke, angkutan aja. Nah, 1 hektar butuh segini. Kalau biasanya angkutan itu anggap aja per truk itu 500.000 deh paling mahal. Satu dam. Nah, 1 dam itu kan isi sekitar 7-8 ton ya. Oke, berarti 1 kilonya ketemu berapa? Pokoknya beratnya itu sekitar ya boleh lah Pak 7 ton ya. 500 dibagi 7 ketemu berapa? 70 rupiah kan? Ya sudah, murah atau mahal? Nah, ini adalah ilmunya Kanjeng Dimas. 70 dijual 1.000 itu keren enggak kira-kira? Tapi jangan cerita-cerita harusnya. Nanti blodongnya dihargai. Enggak lah, enggak bisa ya Pak ya. Harus dia kasih. Betul. Nah, pasti akan support. Terus yang kedua, jadi dari blotong ini ayam Bapak nanti pelihara, sapi Bapak pelihara sendiri, tinggal blotongnya jadi utama, pupuknya 1-3 ton per hektar. Nah, dengan cara ini Pak, nanti ini pupuk, nanti SOP ada ya diberikan ya. Nah, dengan cara ini biaya maksimal tetap sama-sama di angka 4 juta, tapi produksinya minimal di angka 100. Kalau 100 ton petani saya yakin sudah bahagia. Rendemen berapa Pak kalau boleh tahu? Tidak apa-apa, tidak boleh sakit hati Pak. Karena pulpennya mereka lebih berkuasa dari pulpen kita. 5% ya, berarti 100 ton dikali 5% berapa Bapak Ibu? Ya betul ya, 5 ton, dapatnya 5 ton gula. Harga gula dihargai berapa Pak? Baik,
kita tinggal terima 3,5 ton. Per kilonya dihargai berapa Pak? 8.000? Gula. Oke. Berarti 1 hektar masih dapat 50 juta. Masih cukup. Bahagia enggak kira-kira? Iya, molasnya dapat 3%. Oke. Oke. Berarti dapat 3 ton. Kali harga 2.000 atau 3.000? 3.009 juta. Oke, bonus kan ini kan? Nah, sudah. Bapak Ibu, dengan cara ini, ayo kita selamatkan petani tebu. Supaya apa? Yang membuat rendemen tinggi itu ini. Di Jawa Bapak Ibu, produksi tebu itu tinggal 60 ton. 50 ton. Karena pupuknya limbah. Limbah amina, tetes. Sehingga tanahnya tambah lama tambah tandus dan tebunya sebesar jempol. Rendemennya hancur. Nah, kalau kita selamatkan tanah dengan organik, kalau punyanya Bapak aman, kalau ini untuk orang yang di luar punyanya Bapak. Karena nanti juga kan Pak, karena kami kan bukan aku sendiri, jadi bisa situasi. Kalau aku sendiri nggak berhasil, yang lain itu dulu. pasti, ya mudah-mudahan Pak ya. Ayo selamatkan minimal pabrik gula itu ada. Kalau pabrik gula berhenti kasihan juga Bapak Ibu. Soalnya slogannya pabrik gula gini bertahan sampai akhir, sabar. Satu lagi, sudah ditutup saya.